Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini saya akan bahas topik yang sangat penting buat Anda. Apa judulnya? Yaitu bahaya kalau istri Anda jadi pemilik CV setelah yang satu ini. Oke, buat teman-teman ya, topik ini saya khususkan buat teman-teman yang suami istri ya, yang bekerja atau istrinya yang bekerja ikut perusahaan lain. Jadi ini salah satu teknik tax planning yang legal ya, supaya teman-teman juga tidak sampai ada memiliki masalah terkait dengan perpajakan ya. Nah, so guys, biasanya kalau teman-teman misalnya yang ingin mendirikan CV atau PT, yang perlu Anda perhatikan bahwa CV atau PT rata-rata harus memiliki 2 orang pemilik ya. Dan kebanyakan usaha di Indonesia itu usahanya rata-rata kebanyakan adalah perorangan ya, tapi karena pengen lebih besar mereka mendirikan CV atau PT. Masalahnya adalah apa? Karena usahanya perorangan, yang mendirikan ya biasanya suami atau istrinya. Nah, ini satu hal yang sering terjadi ya, karena suami istri mau gedein usaha ya udah suami sama istrinya. Nah, yang jadi satu masalah juga adalah karena suami dan istri itu menurut aturan hukumnya adalah satu kesatuan, maka tetap harus ada satu orang lagi yang menjadi pemegang saham lain atau komoditar yang lain ya. Jadi misalnya CV ya persero non-aktif, persero pasifnya gitu ya. Kalau di PT berarti pemegang sahamnya, itu ada satu orang yang lainnya diperlukan. Nah, so guys, ketika masuk ke dalam CV atau PT, maka sudah CV ini akan berjalan seperti biasa. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa kondisinya di dalam tax planning yang legal ya, ada satu ketentuan di mana Anda kalau misalnya memiliki usaha gitu ya, memiliki usaha, misalnya Anda sebagai pemilik CV si istrinya gitu ya, maka yang terjadi adalah apa? Pemilik daripada CV itu tidak bisa digaji ya, karena konsepnya kita ngomong CV dulu ya. Saya akan batasi di CV supaya teman-teman nggak terlalu bingung ya. Kita ngomong CV dulu. Pemilik CV tidak bisa digaji ya. Otomatis ketika pemilik CV nggak bisa digaji, otomatis akan mendapatkan namanya privé ya. Di teman-teman yang nggak terlalu paham privé itu apa? Privé ini adalah bagian laba ya daripada CV yang mana kondisinya sudah dikenain pajak. Ya, jadi bagian laba daripada CV yang sudah dikenai pajak itu boleh Anda ambil ke pribadi Anda dan itu tidak dikenakan pajak lagi, ya. Nah, jadi itu yang bisa Anda lakukan. Tapi teman-teman, secara hal yang kita perlu perhatikan bahwa gini, di ketentuan perpajakan itu ada satu klausul namanya adalah penghasilan daripada istri yang berasal dari satu pemberi kerja. Ya, penghasilan dari istri yang berasal dari satu pemberi kerja saja itu tidak dikenakan pajak itu akan dianggap sebagai pajak final. Maksudnya apa? Jadi gini, misalnya istrinya hanya bekerja di satu pemberi kerja, ya, maka dia tidak perlu digabungkan dengan suaminya untuk penghasilannya. Karena gini, kondisinya suami dan istri kalau bekerja itu harusnya akan digabung dulu penghasilannya, dihitung pajaknya. Jadi penghasilannya itu nggak boleh sendiri-sendiri terus dihitung pajaknya sendiri-sendiri, nggak boleh. Jadi harus digabung dulu suami sama istri terus dihitung pajaknya. Otomatis ketika digabung bisa jadi karena pajaknya progresif. Kalau teman-teman perhatikan ya, pajak pribadi kan progresif tuh 5%, 15, 25, 30 ya. Itu akan menjadi lebih besar karena penghasilan digabung. Ya. Tapi kalau begitu ada klausul bahwa penghasilan istri yang hanya dari satu pemberi kerja itu tidak dikenakan pajak tambahan. Jadi dianggap sebagai pajak final. Maka guys, kembali kepada klausul CV. Kalau seandainya si istri dan suami menjadi pemilik daripada CV, maka otomatis mereka tidak bisa digaji. Mereka hanya bisa sebagai privé, ya. Tapi kita perlu perhatikan bahwa undang-undang di CV itu ada tarif pajaknya dari 22%, ya. Di pribadi ada tarif pajaknya 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, masih ada gap. Ya, kalau kita ngomong secara tax planning, ini secara yang legal ya, ada gap penghasilan daripada istri. Masih ada buffer yang 5%, 15%. Ya, ini masih lebih murah daripada 22% daripada privé. Ya, nah so guys, gimana caranya bisa memanfaatkan pajak ini secara legal? Gimana caranya memanfaatkan perbedaan tarif pajak ini secara legal? Adalah dengan cara apa? Dengan cara istri Anda jangan dijadikan pemilik CV. Jadi di dalam aktanya
Yang dijadikan pemilik CV adalah Anda dengan orang lain. Jangan dengan istri, karena kalau misalnya istri digaji langsung dikoreksi fiskal, Anda digaji langsung dikoreksi fiskal di CV ya, karena kondisinya tidak boleh digaji kecuali Anda buat PT. Kalau buat PT nggak ada ngurusan ya. Nah, kalau dibuat di CV Anda nggak boleh digaji. Maka istri Anda jangan dijadikan pemilik CV, keluarkan dari CV. Ini mohon maaf ya ibu-ibu ya, bukan maksud untuk ngajarin suaminya jelek, enggak ya, ini cuma sebagai tax planning aja supaya juga bisa ngatur pajaknya lebih hemat dan lebih legal ya. Maka istri Anda jangan dimasukkan sebagai pemilik CV, dikeluarkan, dianggap sebagai karyawan di CV Anda. Dan ketika mendapatkan gaji, maka si istri kalau penghasilannya masih di bawah batas 250 juta setahun ya, kondisinya masih dapat 15%, maka Anda akan mendapatkan penghematan pajak karena pajaknya bisa jadi lebih murah daripada pajak CV, yaitu 22%. Pajak yang di pribadi progresif masih 15%. Dan itu Anda bisa masukkan ke dalam klausul ya, kalau Anda lihat di perhitungan ya, perhitungan pajak Anda di form 1770 strip 3 ada tertulis penghasilan istri dari satu pemberi kerja dan itu sifatnya final. Jadi Anda tidak perlu gabungkan lagi ke penghasilan Anda, dimasukkan saja ke sana, ya sudah selesai. Tinggal Anda laporkan FPT Anda secara resmi, laporkan FPT istri secara resmi, itu sudah legal ya. Secara CV itu bisa dianggap sebagai biaya karena pengurang ya, jadi juga lebih untung. Secara istri dianggap sebagai penghasilan dan pajaknya jauh lebih murah daripada pajak CV. Nah, itu caranya ya, jadi teman-teman biar tidak bingung terkait dengan kondisi pembedaan atau pelakuan tax planning yang legal ya, perencanaan pajak yang legal untuk istri Anda supaya nggak masuk ke dalam CV, kurang lebih itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seandainya istri Anda itu misalnya istri Anda itu memiliki usaha yang Anda kerjakan bersama, gitu ya. Anda kerjakan bersama, ini notes ya, Anda kerjakan bersama di luar dari CV, ya. Maka ketika istri Anda memiliki usaha yang dikerjakan bersama dengan Anda di luar CV, untuk memanfaatkan klausul yang tadi, maka mau tidak mau penghasilan yang dikerjakan bersama tadi itu harus dimasukkan ke dalam penghasilan Anda. Ya, jadi biar istri Anda bisa mendapatkan klausul pengurangan PPh final tadi. Ya, tapi kalau seandainya itu benar-benar punya istri Anda, ya bukan Anda yang ngerjakan, ya janganlah. Ya memang mau tidak bisa dipakai klausulnya ya. Tapi kalau misalnya memang dikerjakan bersama, ya kan tergantung pengakuan. Ya. Bahasanya Anda boleh akuin karena Anda juga ikut di sana ya, istri Anda biar masuk yang gaji aja, yang penghasilan secara bersama misalnya UMKM gitu ya, di luar CV, di pribadi Anda masukkan jadi satu penghasilan tambahan daripada usaha Anda supaya juga bisa menjadi pengurang ya untuk usaha Anda. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, semoga dapat gambarannya jelas. Anyway, ini salah satu metode tax planning ya. Dan teman-teman mungkin kalau misalnya sudah punya usaha, saran saya teman-teman juga mungkin perlu belajar pajak lebih dalam ya. Anyway, kami sudah siapkan solusi untuk Anda yang pengen belajar pajak, karena mungkin kalau Anda private pajak itu mungkin butuh waktu yang lebih lama. Saya sudah siapkan satu materi ya, namanya e-course Mahir Pajak UMKM 21 hari dengan kondisi video-video yang sederhana, video-video yang simpel, dan Anda bisa pelajarin dengan simpel 21 hari Anda sudah selesai pelajari materi pajaknya, bahkan bisa lebih cepat ya. Dan itu aplikatif untuk Anda lakukan di perusahaan Anda atau usaha Anda yang masih kategori UMKM ya, atau usaha Anda yang masih mungkin kategori lebih besar tapi Anda masih buta sekali soal perpajakan, mungkin punya waktu untuk belajar pajak yang dalam, mungkin nggak punya, belajarlah materi Mahir Pajak supaya lebih gampang ya. Kurang lebih gitu guys untuk teman-teman, silahkan lihat deskripsinya di bawah kalau misalnya mau belajar materi Mahir Pajaknya. Terus teman-teman juga yang mungkin masih bingung dengan penjelasan saya, teman-teman boleh komen di bawah ya, boleh tanya, atau pengen yang dapat respon cepat juga boleh komen di YouTube ya, DM dulu, follow saya di YouTube terus DM ya supaya bisa masuk ke ini ya, jangan ke hidden requestnya. Kalau misalnya nggak follow, nggak masuk ke hidden request, nggak kelihatan ya. Gitu. Terus teman-teman yang merasa happy dengan video ini, silakan di like ya, dan di share, di subscribe juga, karena kalau Anda nggak subscribe Anda nggak bisa dapat update terus ya. Kami akan rutin ya menerbitkan video satu minggu, bisa lebih daripada 2-3 kali ya seminggu, bahkan lebih, hampir tiap hari kami terbitkan video supaya teman-teman juga bisa dapat update terkait dengan materi perpajakan, bisnis dan keuangan ya, supaya teman-teman mau fighting usahanya tambah jos, usahanya tambah maju, tapi perpajakan juga aman, nggak ada masalah ya. Kurang lebih itu guys. Sekali lagi semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, selalu berbahagia, selalu diberkati, selalu panjang umur, selalu banyak rezeki ya. Pokoknya yang baik-baik untuk teman-teman sekalian ya. Bye-bye.